Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, saya Putri Dwi Safitri akan memberikan sedikit materi atau kesimpulan mengenai pembelajaran daring. Nah, sebelumnya mungkin bisa di mute ya, karena ini akan saya jelaskan sedikit info mengenai apa saja yang akan kalian lakukan atau pembelajaran yang akan kalian lakukan untuk kedepannya. Mungkin kalau misalkan dari saya sendiri tidak ada suara dari lainnya, kalian juga akan lebih jelas untuk menangkapnya. Baik, untuk pengenalan daring ini sendiri, mungkin kalian sebelumnya sudah pernah melakukan pembelajaran daring ya. Daring sendiri kepanjangan dari dalam jaringan, yang dimana semua proses pembelajaran atau semua proses belajar mengajar, mau tidak mau, ingin tidak ingin, kita harus melaksanakannya melalui sistem online atau tidak ada tatap muka di dalamnya. Ya, mungkin sejak bulan Maret ya, sejak bulan Maret itu kita harus dipaksa untuk mempelajari sistem pembelajaran online. Nah, di SMK Al-Islah sendiri untuk sistem pembelajaran online-nya, sudah menggunakan web sebagai wadah untuk kalian belajar atau untuk pembelajaran online ya. Setelah itu ini webnya. Jadi untuk awal mungkin bisa disiapkan catatan agar mempermudah proses belajar mengajar kalian ke depannya. Kalian bisa masuk di www.smkalislah.sch.id. Nah, setelah itu akan muncul beberapa tampilan ya. Ada 4 menu di sini, ada informasi, ada siswa, ada PPDB, dan juga ada kelas. Nah, untuk pembelajaran online kemarin itu kalian kurang lebih ada 60% ya. Itu menggunakan pendaftaran via online, ada juga yang pendaftarannya melalui offline. Nah, untuk online ini kalian bisa mengisi data-datanya di PPDB. Nah, di sini saya menjelaskan untuk sistemnya ya, sistem pembelajaran online masuk di kelas pembelajaran online ini. Setelah mengklik pembelajaran online, selanjutnya akan muncul panel login ya. Nah, di sini ada username, ada juga password. Untuk username kalian bisa menggunakan nomor formulir yang telah kalian dapatkan ya. Untuk yang tidak mendapatkan nomor formulir melalui online kemarin atau bisa mendapatkan melalui offline, ini sebagai contohnya saya menggunakan username-nya kakak kelas kalian. Nah, ketika kalian masuk login, maka akan muncul tampilan pembelajaran. Di pojok kanan atas itu ada nama kalian sendiri ya. Nah, ini pembelajaran online-nya ada 3 menu. Yang pertama ada materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran ini sendiri biasanya akan muncul ketika proses pelaksanaan ujian berlangsung. Nah, ini kan karena sedang tidak ada ujian atau pembelajaran yang aktif, otomatis tidak ada mata pelajaran yang muncul. Di bawahnya ada nilai dan tugas. Nah, di sini kalian akan melihat
tugas-tugas kalian apa saja yang harus kalian kerjakan, dan di bawahnya lagi ada obrolan. Nah, di obrolan ini kalian bisa chat, baik itu dengan guru, baik itu dengan siswa sesama angkatan. Nah, ini langsung masuk di nilai dan tugas. Untuk nilai dan tugas ini, sebagai contoh, saya akan memberikan contoh ini untuk tugas 1 ya. Tugas 1 di samping materi ya, di samping materi yang dijelaskan ada juga pelajaran. Nah, ini pelajaran nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran apa saja sih yang didapatkan, ada di sini. Di sampingnya ada nama guru yang mengampu mata pelajarannya. Jadi kalian juga akan mengetahui apa saja mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Ini saya ambil contohnya tugas 1. Nah, di tugas 1 sendiri ada soal ya. Setelah soal di bawahnya ada absensi, ada tes, baik teks tulis, baik penugasan, baik praktek, baik portofolio dan juga chat. Nah, sebelum kalian memulai proses pembelajaran itu ada yang dinamakan absensi. Nah, sama seperti di pembelajaran tatap muka ya. Kalian juga harus absensi sebelum mengerjakan tugas atau mendapatkan materi ya. Setelah kalian klik absen, akan ada muncul ini. Silakan diisi, submit. Nah, kalau berhasil muncul seperti ini. Kalau tidak, ya berarti kalian harus mengulang lagi mengisi soal tadi. Setelah absen, maka akan muncul soal selanjutnya. Ada tes tulis, ada penugasan, ada praktik, ada portofolio. Tidak semuanya ada ya. Jadi untuk tes atau tugas yang ada, maka tandanya akan muncul seperti ini. Seperti praktek akan muncul gambar kunci seperti ini. Nah, yang lain itu tidak akan tampil menunya ya. Ada abu-abu muda. Jelas ada perbedaannya antara yang ada tugas dengan tidak ada tugas. Seperti ini praktik. Nah, bisa kalian klik tugasnya, kalian baca. Di bawahnya ada kolom jawaban. Nah, di kolom jawaban ini kalian bisa mengisi apa saja jawaban dari tugas yang telah kalian kerjakan. Kalau sudah, misalkan ini saya isi tuntas, saya update. Nah, jawaban yang telah kalian kerjakan akan muncul di kolom jawaban ini. Kalau sudah, maka selanjutnya guru akan menilai tugas yang telah kalian kerjakan. Atau misalkan saya bingung dengan mata pelajaran ini, ada yang mau ditanyakan, kalian bisa klik menu yang chat ini, langsung chat ke guru yang bersangkutan atau guru pengampu mata pelajaran. Nah, untuk chat juga usahakan yang sopan, jangan tiba-tiba, Bu, saya bingung tugasnya apa. Kan kalau kita mau chat seharusnya kan juga ada salam. Jadi assalamualaikum dulu atau salam dulu, jangan sampai tiba-tiba langsung, kan nggak enak juga ibaratnya kalau misalnya mau ke rumah orang, kita kan harus izin dulu yang sopan supaya juga nanti ditanggapi juga enak. Nah, terus setelah kita mengerjakan, lihat tugasnya, lihat nilainya di mana, kembali lagi ke nilai dan tugas. Nah, ini kalau kosong seperti ini, tulis kosong, tugas kosong, praktek kosong, berarti bisa jadi kalian belum mengerjakan atau memang tidak ada tes atau tugas di dalamnya. Kita lihat ke yang kedua, slide yang kedua. Nah, ini contohnya seperti tugas atau materi berpikir positif. Nah, di materi berpikir positif ini kalian sudah mengerjakan, untuk siswanya sudah mengerjakan, maka nilainya akan muncul langsung. Ini tanda sudah dikoreksi. Ya, itu perlu kalian lihat juga.
Nah, kalau misalkan Bu, saya mengalami kesulitan atau Pak, saya mengalami kesulitan, ada yang mau saya tanyakan, ya kalian bisa langsung menghubungi nomornya Pak Alawi atau saya. Untuk nomornya untuk nomor bisa tanya ke Pak Alawi di nomor 0856 3411 649 atau di nomor saya di nomor 0851 03 01 0107 Bu Fitri ya. Setelah itu mungkin ada beberapa kendala ya untuk login. Kemungkinan kalian ada beberapa kendala. Biasanya untuk tadi kan sudah saya jelaskan, untuk username masuk menggunakan nomor formulir, passwordnya apa? Menggunakan password yang telah kalian buat ya. Kan kemarin waktu login daftar PPDB kalian dianjurkan untuk membuat password ya sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu fungsinya. Makanya kenapa kok kemarin dijelaskan di webnya jangan sampai hilang. Karena fungsinya untuk keperluan akademik, baik itu nanti ujian, baik itu PPDB, baik itu nanti untuk tugas-tugas lainnya atau yang keperluan akademik lainnya yang berhubungan dengan web. Nah, untuk yang daftar via offline kemarin bisa menggunakan password 123456. Usernya tetap menggunakan formulir yang telah kalian dapat. Ya. Intinya jika ada kendala atau kesulitan terkait dengan pembelajaran daring bisa menghubungi nomor yang sudah saya jelaskan. Terus setelah itu kembali lagi ke ini. Bu, kalau misalkan ini kan saya jurusannya multimedia ya. Kok tugasnya langsung jawabannya di situ seperti misalkan contohnya saja seperti proses pembuatan ini ya. Seperti penugasan ini kan kalian langsung mengerjakan di kolomnya. Ada juga yang menggunakan Google Drive. Nah, di Google Drive ini ada caranya ya untuk pengiriman Google Drive. Misalkan saya ada materi untuk praktik ya. Ada materi di kelas 10, ada materi yang berhubungan dengan praktik, dan itu saya harus mengumpulkan sebuah project atau sebuah tugas video atau foto. Nah, di sini seperti ini contohnya, tulis di kertas folio bergaris foto, edit di Microsoft Word, upload Google Drive. Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih belum mengenal apa sih Google Drive itu. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai Google Drive. Jadi masih ada kaitannya dengan multimedia ya. Tidak semua mata pelajaran menggunakan Google Drive. Hanya sebagian kemungkinan mata pelajaran produktif atau mata pelajaran yang berhubungan dengan multimedia. Atau ada juga beberapa guru pengampu mata pelajaran tertentu yang mengharuskan menggunakan Google Drive. Nah, ini saya beri singkat mengenai cara-cara untuk upload. Nah, untuk kedepannya apabila kalian mengalami kesulitan, bisa menghubungi nomor yang sudah saya jelaskan tadi, bisa ke Bapak Alawi. Namun kalau misalnya Bapak Alawi sibuk, bisa menghubungi saya juga. Nah, ini untuk Google Drive bisa tambah ya di baru ini. Ini adalah tampilan dari Google Drive. Nah, untuk punya akun Google Drive sendiri, bagaimana caranya? Kalian harus masuk menggunakan email. Ya, sama seperti kalian masuk di Google Meet ini, kan kalian harus menggunakan email. Saya yakin kalian semua pasti sudah memiliki email. Karena kalau misalkan tidak memiliki email juga tidak bisa masuk di Google Meet. Ya. Nah,
Setelah kalian masuk menggunakan email, kalian langsung masuk menuju ke Google Drive. drive.google.com ya. drive.google atau titik ya. drive.google.com ya. Setelah kalian klik drive.google.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari file-file yang telah kalian punya atau kalian miliki. Secara tidak sengaja kalian misalkan mau upload foto dan terhubung dengan akun Gmail, otomatis akan masuk di sini. Nah, ini saya akan memberitahu sedikit mengenai bagaimana cara memasukkan foto atau video ke dalam Google Drive. Di pojok kiri atas ada menu baru ya. Ada menu baru. Kita klik. Setelah diklik akan muncul upload folder, upload file dan lain sebagainya. Kalian hanya perlu upload file ya. Setelah kalian upload file, pilih lembar kerja yang sudah kalian kerjakan atau hasil karya atau tugas yang telah kalian kerjakan. Itu langsung kalian pilih, misalkan sebagai contohnya saya ambil foto ini ya, foto brosur. Saya open ya. Setelah saya open, otomatis file akan terupload. Tandanya kalau file sudah terupload bagaimana? Nah, ini di pojok kanan bawah ada brosur. Nah, kalau sudah di-refresh. Nah, setelah di-refresh otomatis akan masuk ya. Setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Klik kanan. Ya, setelah klik kanan kalian klik dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, setelah klik ini akan muncul tampilan seperti di bawah. Setelah muncul tampilan di bawah, nah ini yang biasanya ada kendala dari siswa-siswa yang atau dari kakak kelas kalian. Ketika tugas sudah dikirim, Bu, saya sudah ngirim tapi ternyata masih belum bisa dibuka. Ini Oh iya, sebentar ya. Audionya mati. Sebentar ya. Masih sudah siap? Baik. Tadi terakhir materi sampai di Google Drive ya. Baik. Saya jelaskan lagi bagaimana cara mengupload atau menambahkan file foto atau video ya. Klik menu yang baru, upload file, lalu pilih tugas yang telah kalian kerjakan, masuk di brosur. Ini sebagai contohnya. Kalau tugas sudah terupload, maka akan muncul tanda centang warna hijau di bawah kanan ya. Setelah itu kalian bisa refresh atau reload di atas ya. Klik, otomatis akan muncul file yang telah kalian upload. Selanjutnya kalian bisa klik kanan, pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini fungsinya untuk mengambil link. Link itu apa sih? Jadi link adalah alamat ya, alamat untuk mengarahkan atau alamat untuk kalian dapat mengakses tugas atau file yang telah kalian buat. Nah, setelah itu muncul, nah ini kendalanya dari kakak kelas kalian. Mungkin kemarin ada beberapa yang, Bu, saya sudah kirim file tapi ternyata masih belum bisa dibuka. Kendalanya ada di sini karena file dibatasi. Ini harus dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link agar semua bisa membuka. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung salin link ya. Caranya seperti ini. Setelah disalin link, barulah kita masuk lagi ke penugasan. Sebagai contohnya, nah
baru kita bisa klik kanan paste atau CTRL-V. Sudah, otomatis link sudah dapat dibagikan, tinggal diupdate. Nah, selanjutnya baru tinggal tunggu guru yang bersangkutan atau guru pengampu mata pelajarannya untuk mengkoreksi tugas kalian. Itu saja untuk setelah itu. Oh ya, Bu, ini kan Ibu menunjukkan atau menampilkan cara uploadnya menggunakan PC atau laptop atau komputer. Ada juga cara untuk upload file Google Drive jika kalian masih belum memiliki PC. Caranya seperti ini. Ini yang di HP ya, tutorialnya sekilas. Untuk materinya sebentar. Nah, ini saya putarkan sedikit caranya. Setelah kalian, nah ini pilih filenya atau tugas yang sudah dibuat, pilih berbagi. Selanjutnya simpan ke drive. Maka file akan tersimpan otomatis ke drive. Selanjutnya klik simpan ini. Jika sudah, akan muncul notif seperti di bawah. Nah, selanjutnya kita buka Google Drive. Sebagai syarat tadi ya, harus memiliki email. Nah, ini tugas dari kakak kelas kalian. Setelah itu bisa diklik titik 3 pojok kanan atas. Oke. Maka selanjutnya lihat langkah-langkahnya. Oke. Perbedaan antara tahap ini dengan tahap sebelumnya, ketika file atau folder atau tugas yang telah kalian upload sudah bisa dibagikan, maka akan muncul aktif di berbagi linknya. Kalau masih non aktif berarti masih dikunci ya. Jadi diperhatikan lagi. Setelah itu aktif, setelah aktif selanjutnya bisa disalin. Sama seperti yang tadi, yang sebelumnya waktu di PC. Setelah disalin, selanjutnya ditempel atau dipaste, diupdate. Seperti itu. Sudah. Nah, ini tadi ini yang dinamakan link ya. Yang link itu pasti link itu seperti contohnya YouTube ya. YouTube ada www.youtube.com, ada link selanjutnya, atau link Google Drive https://drive.google.com. Ya, ini link yang harus dikerjakan. Tapi tidak semua mata pelajaran menggunakan seperti itu. Hanya pembelajaran tertentu, mata pelajaran tertentu dan guru tertentu saja. Jadi jangan khawatir misalkan dari sini, dari yang saya jelaskan ini tadi, Bu, saya pusing maksudnya untuk pembelajarannya karena di SMP saya dulu menggunakan pembelajaran daring by WA misalkan atau via Zoom. Jadi nggak ada di web. Tenang saja, kalian juga bisa tanya ke guru-gurunya. Di nomor juga saya sudah saya share ini tadi. Atau misalkan yang punya kakak kelas yang sudah sekolah di SMK Alisla, saya yakin kakak kelas kalian juga kurang lebih akan paham mengenai materi itu. Nah, untuk materi daring dari saya cukup sekian dulu ya. Semoga saja untuk pembelajaran daring ini tidak berlangsung lama. Saya berharapnya juga tetap akan ada tatap muka ya. Jadi kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu supaya kita saling mengenal satu sama lain. Jadi saya juga
bisa tahu wajah-wajah dari kalian, nama kalian, tidak hanya via online ya. Itu saja dari sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.